Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Egy Aditya Pradana selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Ambarwati dari kelas SI 21PA dengan NPM 21221037. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Internet Protocol versi 6 atau IP versi 6, yang dimana video kali ini ditujukan sebagai tugas mata kuliah jaringan komputer. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah IP versi 6. Pada tahun 1992, Organisasi Internet Engineering Task Force atau IETF itu mulai menyadari bahwa suatu saat routing protokol IP versi 4 itu akan mengalami keterbatasan dalam penyediaan alamat IP dan mulai mencari suatu routing protokol pengganti yang menyediakan jumlah IP lebih banyak. Nah, pada tahun 1992 juga ini tuh sudah mulai muncul beberapa proposal untuk pengembangan dan perluasan sistem alamat IP. Kemudian pada tahun 1993, IETF itu menerbitkan white papers mengenai IP baru pada September 1993. Pada tanggal 25 Juli 1994, IETF ini mengadopsikan model IPNG. Kemudian pada tahun 1996, ini tuh sudah mulai ada pembagian beberapa grup, yang dimana seri baru ini diterbitkan dengan nama Internet Protocol version 6 atau IPv6. Nah, pada tahun 1883 ini dimulai dengan RFC. Kemudian konsep dasar implementasi IP versi 6. Yang pertama itu, IP versi 6 itu merupakan protokol internet terbaru yang dimana didesain sebagai pengganti dari IP versi 4 yang didefinisikan dalam RFC 791. Kemudian IP versi 6 juga itu memiliki kapasitas alamat raksasa yaitu sebesar 128 bit yang mendukung penyusunan alamat secara terstruktur, yang dimana dengan kapasitas besar ini memungkinkan internet untuk terus berkembang serta menyediakan kemampuan routing baru yang tidak terdapat di IP versi 4 sebelumnya. Kemudian IP versi 6 juga memiliki tipe alamat Anycase yang digunakan untuk pemilihan rute secara efisien. Lalu, IP versi 6 juga dilengkapi oleh mekanisme penggunaan alamat secara lokal yang mewujudkan instalasi secara plug and play, yang dimana menyediakan platform bagi cara baru pemakaian internet. Selanjutnya adalah perbandingan IP version 4 dan IP version 6. Di sebelah kiri di sini ada tabel, ada IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, untuk IP versi 4-nya ini, dia itu pengalamatannya 32 bit, sementara IP versi 6 itu 128 bit. Kemudian, untuk IP versi 4 itu, dukungan terhadap IPsec itu bersifat pilihan, sementara kalau IP versi 6 itu secara default mendukung untuk IPsec-nya. Nah, IP versi 4 juga header-nya tidak melakukan identifikasi QoS oleh router, sedangkan IP version 6 itu terdapat flow label file pada header, sehingga router itu dapat mengidentifikasi QoS-nya. Pada IP version 4 juga fragmentasi paket itu dilakukan oleh sending host dan router, sedangkan IP versi 6 itu hanya sending host yang melakukan fragmentasi paket. Artinya itu routing mengirim ICMP versi 6 ke sending host bila fragmentasi paketnya itu terlalu besar, kemudian membuangnya. Nah, pada IP versi 4, header mengandung checksum and option, sedangkan di IP versi 6 itu header tidak mengandung checksum dan option dipindahkan ke header ekstensi.
Lalu untuk IP version 4 itu ada Address Resolution Protocol atau ARP, itu digunakan untuk menerjemahkan alamat MAC dari alamat IP. Sedangkan IP version 6 itu Multicast Neighbor Solicitation Message digunakan sebagai pengganti ARP. Selanjutnya pada IP version 4 itu ICMP Router Discovery digunakan untuk mencari default gateway terbaik. Sedangkan di IP version 6 itu Solicitation and Router Advertisement Message itu menggunakan ICMP version 6 router. Nah, yang terakhir itu pada IP version 4 itu mendukung sampai 576 byte ukuran paket, sedangkan pada IP versi 6 itu mendukung sampai 1280 byte ukuran paket. Nah, untuk tahapan implementasi IP version 6 itu ada 4. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang dimana di dalam sumber daya manusia ini itu dibutuhkan untuk memberikan sosialisasi, training, ataupun workshop mengenai IP version 6. Nah, yang kedua ini ada akses. Pada akses ini itu kita melakukan atau mengajukan kepada provider yang sudah memiliki blok IP version 6, sehingga itu kita bisa menerapkannya lebih mudah ke dalam jaringan internal organisasi. Nah, yang ketiga itu ada perangkat jaringan, yang dimana dalam perangkat jaringan ini kita harus memastikan apakah kompatibel ini bisa berjalan di atas platform IP for IP version 6 atau tidak. Lalu yang keempat ada end user equipment, yang dimana pada end user equipment ini harus dipertimbangkan apakah kompatibel terhadap pemakaian IP version 6 atau tidak. Contohnya itu NIC support IP version 6 atau tidak. Nah, yang selanjutnya itu ada regulasi, yang dimana dalam regulasi ini kita perlu menerapkan kebijakan-kebijakan atau peraturan yang dapat kita lakukan pada saat implementasi IP version 6 ini. Selanjutnya adalah kelebihan IP version 6. Yang pertama itu adalah aspek keamanan dan kualitas layanannya atau QoS-nya itu telah terintegrasi. Nah, yang kedua merupakan desain auto konfigurasi IP version 6 itu dan strukturnya yang berhierarki memungkinkan dukungan terhadap komunikasi bergerak tanpa memutuskan komunikasi end-to-end. Nah, yang ketiga itu memungkinkan komunikasi peer-to-peer tanpa melalui NAT, sehingga memudahkan proses kolaborasi atau komunikasi end-to-end. Contohnya itu seperti dari manusia ke manusia, mesin ke mesin, manusia ke mesin, ataupun sebaliknya mesin ke manusia. Nah, kelebihan yang terakhir adalah IP version 6 itu memiliki 128 bit, yang dimana memungkinkan pengalamatannya itu lebih banyak, dan memungkinkan pula IP-nisasinya itu berbagai perangkat. Selanjutnya ada keunggulan IP version 6. Yang pertama itu memiliki banyak penyempurnaan protokol dibanding IP version 4. Lalu yang kedua memiliki fitur keamanan bawaan. Yang ketiga memiliki kemampuan multicasting. Yang keempat header yang lebih sederhana. Lalu yang kelima ada mobilitas tinggi. Yang keenam jumlah alamat yang jauh lebih besar dibandingkan IP4 sebelumnya. Kemudian infrastruktur routing dan addressing yang efisien dan hierarkis. Yang kedelapan, kemampuan plug and play-nya itu melalui stateless maupun stateful address auto configuration. Angka 9 itu ada keamanan yang sudah menjadi standar built-in. Dan yang terakhir itu adalah dukungan lebih bagus untuk QoS-nya.
Selanjutnya adalah kelemahan IP version 6. Itu ada dua. Yang pertama, pada operasi IP version 6 ini itu membutuhkan perubahan perangkat keras atau perangkat lunak yang baru untuk mendukungnya. Jadi, pada saat operasi IP version 6 ini adanya perkembangan atau perubahan baru terhadap hardware dan software-nya untuk mendukung si operasi IP version 6 ini berjalan dengan baik. Lalu yang kedua itu harus ada pelatihan tambahan serta kewajiban tetap untuk mengoperasikan jaringan IP version 4. Kenapa? Karena pada layanan IP version 6 ini tuh masih banyak yang berjalan di atas IP version 4. Jadi, maka dari itu membutuhkan untuk pelatihan tambahan agar operasi IP6 ini berjalan semaksimal mungkin. Selanjutnya ada proses migrasi IP version 4 ke IP version 6. Yang dimana pada proses migrasi ini tuh dilakukan atau melakukan tunneling yang umum disebut dengan tunneling IP version 4 to IP version 6. Yang dimana proses tunneling ini itu sejatinya merupakan proses untuk membungkus atau encapsulation suatu IP ke dalam IP paket lainnya dengan menggunakan layanan dual stack. Nah, ini tuh berarti bahwa sebuah IP datagram atau Internet Protocol Datagram ini dibungkus untuk kemudian dikirimkan ke dalam bentuk payload ke dalam sebuah IP datagram yang berbeda. Terdapat dalam proses migrasi IP version 4 ke IP version 6 juga itu terdapat 7 buah teknik yang digunakan di dalam tunneling IP version 4 ke IP version 6. Nah, yang terakhir adalah subnetting IP version 6 itu terdiri dari 16 byte dan mempunyai panjang 128 bit. Pada IP version 6 ini tuh dia menggunakan protokol alamat dengan notasi heksadesimal kolom. Lalu yang di dalam notasi heksadesimal tersebut itu 128 bit itu dibagi menjadi 8 bagian. Yang dimana setiap bagian itu panjangnya 2 byte dan 2 byte di dalam heksadesimal digit. Jadi dalam alamat pada IP version 6 itu terdiri dari 32 heksadesimal digit dengan setiap 4 digitnya itu dipisahkan dengan tanda kolon atau tanda titik 2. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.